Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, for today's material, we are going to learn about genre of text, a descriptive text. Nah, materi kali ini kita akan pelajari tentang yaitu descriptive text atau kalimat deskripsi dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk kalimat deskripsi ini kalian sudah pernah temukan sebetulnya dan banyak sekali, terutama di ujian tengah semester kemarin ya, di minggu yang lalu. Ada beberapa atau bahkan banyak sekali kalimat teks deskripsi yang harus kalian kerjakan. Nah, ini juga pernah Bapak bahas di minggu-minggu sebelumnya, jadi Bapak hanya akan mengulang kembali pembahasan tersebut. Nah, jadi untuk descriptive text ini, apa sih itu descriptive text? Nah, descriptive text ialah generic struktur. Nah, ini generic struktur dari descriptive text, yaitu ada identification, ya. Nah, identification itu adalah bagian identification berisi pendahuluan dan gambaran umum tentang suatu topik. Nah, identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan. Nah, supaya para pembaca ataupun pendengar tidak salah mengerti. Misalnya, yang kita jelaskan adalah kucing, namun para pembaca atau pendengar malah salah mengerti menjadi anjing. Nah, kemarin sebetulnya banyak yang seperti itu, ya. Ditanyakan hal ini, dijawabnya yang lain, ya. Terutama di bagian esai, karena kalau bagian pilihan ganda sebenarnya jawabannya sudah ada dan semua jawabannya mengarah kepada teks tersebut, pengertiannya, artinya, maksudnya jawabannya tersebut mengarah pada kalimat deskriptif teksnya. Jadi kalian hanya pilih manakah yang paling benar di antara jawaban tersebut, atau misalkan manakah jawaban yang tidak benar di dalam jawaban tersebut, misalkan pertanyaan seperti itu. Tapi kemarin di dalam esai banyak sekali yang salah, terutama pada nomor 3 kalau tidak salah, nomor 3 dan nomor 4 itu sudah jelas. Seperti nomor 4 itu menanyakan tentang berapa bahasa yang digunakan. Sebenarnya pertanyaannya cuma itu, berapa? Ya, bolehlah ada yang kalian jawab, semuanya dijawab, berarti kalian sudah mengerti bahwa yang ditanyakan itu adalah bahasa. Berapa bahasa yang digunakan oleh Mr. Agus kalau jelas pertanyaan seperti itu? Ada 5 bahasa yang digunakan, cukup menjawab 5 bahasa juga tidak jadi masalah dengan bahasa Inggris ya. Nah, ada yang menuliskan semua bahasa, namun ada yang menuliskan juga hal-hal yang lain. Kemudian nomor 5 yang ditanyakan adalah hobinya. Hobinya di sana sudah jelas bahwa hobinya adalah berenang dan memancing kalau tidak salah. Tapi di sana dituliskan, ada yang menuliskan jawabannya, hobinya adalah belajar, kan tidak nyambung. Nah, itu kalian harus perhatikan ya. Jangan sampai kalian asal-asalan menulis padahal jawabannya sudah ada dan sudah jelas di sana. Wah, karena saya tidak mengerti, karena kamu tidak berusaha untuk mencoba. Bahasa Inggris itu sangatlah mudah. Jadi tidak perlu kalian, nah simpelnya bahasa Inggris, terutama ketika kalian melihat kalimat yang cukup banyak, simpelnya adalah tidak perlu kalian baca semuanya. Karena Bapak yakin tidak semua kata yang kalian baca kalian mengerti, bahkan banyak yang tidak kalian mengerti. Cara simpelnya adalah kalian baca dulu pertanyaannya, kalian identifikasi bacaannya, kalian artikan bacaannya. Tidak perlu kalian artikan semua, paling tidak kalian mengerti 1 atau 2 kata dari pertanyaan tersebut. Ya, pasti kalian akan mengetahui apa sih jawabannya dan lain sebagainya. Nah, itu banyak yang sebetulnya salah. Dan bahkan yang lebih parah lagi, ditanyakan bahasa Inggris, dijawabnya dengan bahasa Indonesia.
Nah, kita kan belajar bahasa Inggris, bukan belajar bahasa Indonesia. Jadi tentunya tolong, yang masih menjawab dengan bahasa Indonesia itu pasti nilainya 0. 100% Bapak kasih 0, meskipun jawabannya betul. Tapi Bapak kasih nilai 0, karena kita belajar bahasa Inggris, bukan belajar bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut lagi. Description sini. Pada bagian description berisi ciri-ciri khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang atau binatang yang sedang kamu jelaskan. Nah, contohnya, my lovely cat. Jika di-identification atau diidentifikasi, maka I have a stray cat as my pet. Nah, itu identifikasinya. Nah, kalimat deskripsinya seperti apa? Nah, seperti ini contoh. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. This fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always trying to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Nah, itu contoh kalimatnya, deskriptifnya. Nah, penjelasannya, kalimat pertama atau paragraf pertama adalah identification. Nah, kenapa identification? Karena yang mengidentifikasi biasanya di dalam sebuah kalimat atau paragraf itu berada di kalimat pertama. Jadi sebelumnya, kalaupun kalian mau menjawab soal, ya ini ketika kalian menjawab soal, yang perlu kalian baca pun hanyalah yang pertama untuk memudahkan kalian ya. Kecuali kalau kalian sudah mengerti, sudah tahu arti-artinya, ketika kalian baca kalian paham maksud dan tujuannya, itu tidak jadi masalah. Tapi bagi kalian yang masih belajar, cara yang mudah adalah mengidentifikasi dulu dalam paragraf tersebut, terutama di kalimat yang pertama. Identifikasi dulu. Nah, dalam kalimat ini menjelaskan bahwa si penulis memiliki kucing liar sebagai kucing peliharaannya. Nah, kita lihat lagi di dalam paragrafnya. Nah, he is really playful. He loves to play with me and the new things he found. Nah, cara yang ampuh adalah kita lihat dulu, yaitu love. Nah, pasti banyak orang tahu artinya love itu adalah suka atau cinta. Play, yaitu kalian pasti banyak yang tahu artinya adalah bermain atau memainkan. Bermain di sini maksudnya. With me, me itu berarti dengan saya. Nah, berarti jika kalian lihat dari judulnya, misalkan ada judulnya di sini My Lovely Cat, tentunya ini menceritakan tentang kucing. Jika kita lihat atau identifikasi di kalimat pertama bahwa he love, dia suka, play yaitu bermain dengan aku. Berarti si kucingnya itu suka bermain dengan si penulis. Nah, itu yang paling simpel. Berarti cerita tentang paragraf ini adalah seekor kucing yang sangat disukai oleh pemiliknya karena dia suka bermain dan lain sebagainya. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kucing. Nah, paragraf kedua berisi tentang description. Nah, berisi penjelasan atau deskripsi tentang kucing si penulis dengan memaparkan sifat-sifat dan kebiasaannya, seperti kucingnya yang suka bermain, dia punya bulu berwarna oranye dan putih yang lembut, dan dia suka bermain dengan buntutnya. Nah, biasanya di kalimat selanjutnya atau bahkan di paragraf selanjutnya itu menjelaskan atau menceritakan tentang kucing itu sendiri. Bagaimana kelakuannya, apa sih yang dijelaskan tadi, kucingnya seperti apa, dia punya bulu seperti apa, warnanya apa, apakah dia galak atau tidak, apakah taringnya panjang atau tidak, itu biasanya dijelaskan di kalimat selanjutnya atau di paragraf selanjutnya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ciri-cirinya seperti apa? Menggunakan simple present tense. Nah, tenses ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta
atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau orang. Simple present tense seperti apa sudah dijelaskan di minggu selanjutnya. Bagi kalian yang ingin melihat kembali, silahkan cek di channel YouTube Bapaknya sendiri ya. Kalian cek, nanti kalian cari videonya tentang simple present tense. Nah, kemudian menggunakan banyak kata adjektif. Adjektif apa artinya? Tidak perlu Bapak jelaskan lagi karena sudah dijelaskan di minggu yang lalu. Ya, apa itu adjektif? Sudah dijelaskan. Nah, kata adjektif digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia atau binatang. Nah, kita akan sering menjumpai banyak kata is atau relating verb, kata kerja penghubung dalam descriptive text. Karena is itu berarti adalah yang mengarahkan pada penjelasan benda, orang, atau binatang yang sedang kita jelaskan. Nah, descriptive text hanya fokus menjelaskan pada suatu objek saja. Jadi menjelaskan objeknya apa? Objeknya adalah kucing di kalimat di paragraf ini. Jadi dia hanya menjelaskan itu saja tentang kucing itu. Apa sih kucingnya? Bagaimana mendeskripsikan kucing tersebut? Nah, di sini ada contoh soal yang bisa kita pahami lah sebelum Bapak kasih tugas. Nanti buat tugasnya di minggu depan. Jadi kita lihat dulu cara menjawab yang baik dan benarnya seperti apa. Nah, kita baca dulu. Peter is the youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. He has long, straight hair, bright eyes, and a friendly smile. Sometimes he is rather naughty at home, but he usually does what he is asked to do. Peter is interested in sports very much, and at school he plays football and tennis. He is the best badminton player in our family. Nah, di sini ada 2 paragraf tentang contoh descriptive text. Nah, sebelum kalian baca semua, cara yang paling simpel seperti Bapak bilang sebelumnya, jika menemukan soal-soal seperti ini, lihat dulu kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Ya, Peter is the youngest in our family. Nah, itu saja cukup. Jangan dulu kalian baca semuanya, supaya kalian tidak memusingkan. Kemudian kalian lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelumnya kalian ketahui dulu. Nah, di sini disebutkan bahwa Peter is the youngest in our family. Berarti cerita ini adalah tentang Peter. Ya, tentang Peter. Ada family, tentang keluarga. Youngest itu adalah yang paling muda. Berarti menceritakan tentang Peter yang termuda di keluarga. Nah, maksudnya ke sana. Itu simpelnya cara mengerjakannya. Nah, kemudian kira-kira siapakah yang yang diceritakan itu tentang siapa? Tadi sudah disebutkan bahwa yang diceritakan adalah Peter. Maka yang menceritakan adalah writer. Ya, sekali lagi. Yang diceritakan berarti adalah Peter. Yang menceritakan berarti writer. Writer ditulisnya. Dibaca writer, yaitu penulis. Ya, sekali lagi, yang diceritakan adalah si Peter, yang menceritakan adalah penulis atau writer. Nah, itu sudah jelas ya. Di sini disebutkan seperti itu. Nah, kita lihat di nomor 1-nya. How old is Peter? Pertanyaannya seperti itu. He is ... years old. Nah, kira-kira pertanyaan seperti apa? Ini pertanyaan yang paling simpel. Karena jika kalian lihat kembali di materi-materi sebelumnya, jika ada orang yang menanyakan how old, berarti itu menanyakan tentang usia. Usianya berapa? Yang ditanyakan usia siapa? Usia Peter. Nah, kira-kira usia Peter apa? Baru kita cari di dalam kalimat tersebut. Nah, contoh di sini, cari yang ada katanya
old. Nah, simpelnya kalaupun kalian tidak mengetahui arti dari old, contoh, kita cari kata yang berhubungan atau yang ada tulisan old. Kira-kira di kalimat berapa? Di sini terlihat sekali ada di kalimat kedua di paragraf pertama. Years old. Pertanyaannya adalah how old is Peter? He is titik-titik years old. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 14 years old. Nah, di sini berarti jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu cara menjawab yang paling mudah ya untuk bahasa Inggris. Karena kita, kecuali kalau kalian sudah mengerti artiannya secara keseluruhan, kalian sudah punya grammar yang sangat bagus, ya, kata-kata yang sudah kalian mengerti dari kamus-kamus, jadi masalah. Tapi untuk menjawab yang ini, mudahnya adalah seperti itu. Number 2, the writer. Nah, di sini disebutkan the writer. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang ini menceritakan tentang Peter, ya. Menceritakan tentang Peter. Nah, yang menceritakannya adalah writer. Yang diceritakannya adalah Peter. Yang menceritakannya adalah writer. Maka disebutkan, jangan bingung. Kok nggak ada apa di sini writer di dalam paragrafnya. Ya itu dia tadi Bapak bilang. Yang diceritakannya itu adalah si Peter. Yang menceritakannya adalah writer. Makanya perlu kalian identifikasi dulu di kalimat pertama. Kira-kira yang menulisnya dia sendiri-kah? Ya, menceritakan dia sendiri atau dia menceritakan orang lain. Jika menceritakan orang lain, maka dia adalah seorang writer. Kecuali dia sebutkan namanya sendiri dalam kalimat tersebut. Nah, di sini tidak disebutkan namanya siapa yang menceritakan. Karena hanya menjelaskan tentang si Peter. Nah, dia bilang, the writer is titik-titik years old. Kita cari lagi dan kita sambungkan di nomor 1. Nah, tadi si Peter itu adalah umurnya 14 tahun atau 14 years old. Jawabannya yang B. Nah, yang nomor 2, kira-kira si writernya umurnya berapa? Nah, kita lihat lagi. He is, di paragraf pertama kalimat kedua, he is 14 years old. And dan 4 years younger than me. Nah, kalau diartikan adalah 4 years younger. Tadi sudah disebutkan yang kalau ada nama kalimat young atau youngest, berarti maksudnya adalah muda. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa 4 years younger itu maksudnya adalah lebih muda dari siapa? Than me, dari saya. Sayanya itu siapa? Sayanya adalah seorang writer. Si writer itu sendiri. Maka he is 4 years younger than me, berarti si Peter umurnya 14 tahun. Jika si writernya lebih muda, si Peternya lebih muda daripada si writer, berarti Peter yang umur 14 tahun ditambahkan dengan 4 tahun. Tadi kan ada younger than me. Bukan dikurangi, berarti ditambahkan. Berarti si writer itu adalah lebih tua daripada Peter. Maka umurnya adalah 18 years old. Yang nomor C, yaitu 18. Ya, itu jawaban nomor 2. Nah, oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Nomor 3 tadi ada kesalahan ya, jadi kita lewati dulu. Kemudian di nomor 4, what is the text mostly about? Nah, text mostly about. Tentang apa? Ceritanya ini tentang apa? Kita lihat. Ceritanya ini kita bisa simpulkan bahwa tadi dilihat di kalimat yang awal. Peter is the youngest in our family. Ya, berarti kalau kita identifikasi bahwa ini adalah menceritakan tentang siapa? Peter. Jadi jawabannya adalah yang A. Sudah simpel saja, tidak perlu kita sobi. Memang dijelaskan tentang family, iya. Tapi tidak dijelaskan secara detail family-nya siapa saja. Yang dia jelaskan adalah tentang ya dia sendiri. Yaitu tentang siapa? Tentang Peter. Nomor 5. He is 14 years old, titik-titik, dan me. The underline, ingat ya sekali lagi, underline itu maksudnya adalah yang digarisbawahi. Words refer to
Dia menceritakan tentang siapa? He is 14 years old. Titik-titik dan me. Ya. Berarti dia menceritakan tentang siapa? Tentang si Peter. Ya, tuh. Kalau sudah jelas seperti itu. Yang nomor 6, Peter is interested in sports very much. And at school, he plays football and tennis. The underline phrase can be replaced by, kita lihat lagi, yang garis bawah adalah interested. Yang ditanyakan adalah replace. Replace itu diganti. Jika interested diganti, kira-kira kata yang paling tepat yang mana? Interested itu berarti kan dia sangat menyukai. Berarti kita cari yang kata-kata yang menyukai. Dislike, tidak mungkin. Dislike itu artinya adalah tadi tidak menyukai. Yang C, hate. Hate itu benci. Find spot, not really entertaining, tidak menyenangkan. Ya, jadi tidak menghibur. Maksudnya itu berarti yang paling tepat adalah really likes sport. Nah itulah cara yang paling simpel dan mudah ketika kalian mencoba mengerjakan soal di dalam bahasa Inggris. Untuk pertemuan kali ini cukupkan segitu saja dulu. Nanti untuk penugasannya kita lanjut di minggu depan. Untuk LKS yang belum bisa diambil, nanti Bapak akan share informasinya di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.